Kita lanjutkan untuk segmen 6 dari catatan kita di modul B3 Oceanic Heat Flow berkaitan dengan plate model atau model lempeng. Jadi ini mungkin lebih kompleks dari yang sebelumnya terkait dengan persamaannya. Jadi kita coba langsung tunjukkan untuk persamaan dan juga penggunaannya. Jadi model lempeng kita ini kurang lebih didesain menjadi bentuk seperti ini, di mana asumsinya adalah untuk litosfer samudra kita itu dibuat konstan dengan ketebalan L besar begitu. Sedangkan di bagian bawah ini merupakan bagian bawah litosfer dengan temperatur konstan atau isotherm sama dengan T sama dengan TA atau temperatur astenosfernya. Kemudian dari untuk posisi vertikal dari sumbu aksis ini juga posisi untuk isothermal yang lain. Demikian juga bagian atas, bagian permukaan. Nah, ini biasanya digunakan nilai misalkan 0 derajat Celcius. Nah, tentu saja mungkin bisa jadi pertimbangan berbeda kalau misalkan kita berhubungan dengan samudra, data dari temperatur samudra kita bisa tentukan, tapi bisa gunakan angka yang lebih sesuai meskipun 0 derajat ini relatif mendekati temperatur ya misalkan kalau misalkan ada perbedaan misalkan 20 derajat atau negatif berapa begitu ya, itu mungkin hasilnya tidak akan terlalu signifikan, tapi kita bisa gunakan angka 0 derajat untuk saat ini. Dan persamaannya sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, tidak akan ditunjukkan untuk penurunan rumusnya. Anda bisa coba cek di buku teks. Kita akan coba tunjukkan untuk persamaan dari temperatur sebagai solusi untuk dua dimensi dari persamaan konduksi dari transfer panas dengan arah horizontal, misalkan transfer panasnya relatif diabaikan, bentuknya menjadi seperti ini. Kita punya fungsi T sebagai fungsi dari Z, T atau umur begitu ya. Kita juga punya TA atau temperatur astenosfer. Kemudian di sini ada Z untuk variabel Z, dan juga kita perlu informasi ketebalan litosfer. Nah, mungkin di sini ada komponen berkaitan dengan deret. Di sini deretnya dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Dan di sini mungkin ada komponen T atau umur dari lempeng. Untuk thermal time constant kita bisa gunakan angka seperti ini. Nah, terkait dengan komputasi mungkin ini membutuhkan perhitungan komputer. Kita lihat kemampuan dari komputer berkaitan dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga. Meskipun biasanya pasti akan ada penentuan batas atas, misalkan 100 atau 1000 tergantung dari kemampuan komputasi programnya. Mungkin akan semakin baik jika semakin banyak deret angka yang digunakan, atau mungkin bisa dilihat optimalisasi berapa angka yang akan relatif tidak akan jauh berbeda begitu, berapa angka efektifnya. Terus saja juga memperhatikan kemampuan dari komputer. Selanjutnya untuk heat flow, surface heat flow-nya atau Q ditunjukkan dengan persamaan ini. Ini juga sebagai fungsi terhadap umur, maka ada T. Di sini juga ditunjukkan dalam bentuk deret begitu ya. Dan ini nilainya juga berkorelasi secara asimptotik
untuk umur litosfer yang lebih tua, ini berkaitan dengan eksponensial ini ya, deret dari eksponensial ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita menunjukkan untuk persamaan temperatur, kita tadi juga sudah menunjukkan untuk persamaan heat flow. Nah, di sini mungkin ditunjukkan juga untuk kedalaman dari lantai samudranya sebagai fungsi dari umur lempeng begitu. Di fungsi T di sini kurang lebih mungkin sama, atau mungkin ini ditunjukkan lebih lengkap dibandingkan simple house space modelnya, karena di sini juga ada deret. Tapi secara umum kalau kita melihat secara asimptotik, persamaan untuk kedalaman lautan untuk litosfer yang lebih tua ini ditunjukkan dengan persamaan yang sama sebagaimana yang dijelaskan di segmen video sebelumnya. Nah, untuk model lempeng ini atau plate model ini akan ditunjukkan perhitungan isotherm untuk dua contoh model, yaitu ada model PSM dan GDH1, di mana pada bagian bawah litosfer untuk PSM pada angka TA atau temperaturnya adalah 1350, sedangkan GDH1 adalah 1450. PSM ini singkatan dari nama peneliti, ada Parsons, Sclater, dan McKenzie. Parsons, Sclater, dan McKenzie, PSM. Sedangkan GDH1 ini adalah singkatan dari Global Depth and Heat. Jadi kurang lebih kelengkapan data yang lain kita akan coba tunjukkan dalam suatu tabel di slide berikutnya. Dari bentuk model ini akan relatif cocok misalkan untuk lempeng yang relatif jauh dari sumbu mid oceanic ridge begitu ya, dimana ini nanti untuk litosfer yang semakin tua, semakin menjauhi dari sumbu mid oceanic ridge, ini akan relatif mencapai keseimbangan dan relatif akan memiliki ketebalan litosfer yang seragam begitu. Dan ya, kita biasanya akan menggunakan model ini terutama untuk pendekatan yang relatif lebih jauh dibandingkan umur yang mendekati sumbu litosfernya, sumbu mid oceanic ridge-nya. Baik, pada slide ini kita coba tunjukkan untuk persamaan Q di sini dengan menggunakan data-data untuk masing-masing model GDH1 dan PSM ditunjukkan dalam tabel. Kalau misalnya kita gunakan Q heat flow, kita bisa hitung dengan menggunakan data-data ini kita bisa mendapatkan garis lurus ini contohnya untuk GDH1. Nah, respon seperti ini ditunjukkan kesesuaiannya dengan data observasi dari heat flow, di mana relatif akan memberikan kecocokan yang lebih baik pada umur sekitar 55 juta tahun ke atas begitu ya. Sedangkan yang relatif lebih muda ini masih ada pengaruh dari sirkulasi hidrotermal. Jadi kita punya heat flow yang bisa diplot dalam bentuk ini, pendekatan persamaan yang kita punya. Nah, sedangkan untuk persamaan yang bagian atas ini kita tunjukkan di slide selanjutnya. Dengan menggunakan data-data yang ada di tabel di slide sebelumnya, kita bisa mendapatkan struktur temperatur untuk model PSM dan juga GDH1 kurang lebih seperti ini. Ya, kita bisa lihat perbedaannya. Mungkin kita bisa menunjukkan di sini ada sekitar 4 kelompok warna kontur berkaitan
berkaitan dengan hal tersebut, ini mungkin sampai pada batasan di bagian sini, atau tidak sampai melebihi 1400 derajat Celcius. Sedangkan untuk model GDH1 ini kita punya bentuk yang lebih tinggi karena menggunakan nilai temperatur asthenosfer yang relatif lebih tinggi, yaitu tadi 1450, sedangkan PSM adalah 1350 derajat Celcius. Nah, dari bentuk ini kita melihat untuk posisi di bagian litosfer yang relatif lebih muda atau dekat dengan sumbu mid-oceanic ridge cenderung mengikuti bentuk dari half space model, sedangkan untuk yang relatif lebih tua umur litosfernya menggunakan model dari lempeng. Nah, jadi dari sini kita bisa menunjukkan untuk T pada kedalaman pada umur yang lebih tua, sedangkan yang umur yang lebih muda kita bisa gunakan bentuk yang sudah dijelaskan di segmen video sebelumnya. Demikian juga untuk heat flow, tentu saja dengan menggunakan parameter-parameter yang berbeda sebagaimana yang ditunjukkan di tabel di slide sebelumnya. Oke, jadi ini yang akan kita dapatkan dari model lempeng atau plate model. Terima kasih.